Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan. Dan alhamdulillah ya, untuk harga jual jamur tiram ini bisa meningkat di bulan Ramadan ini. Jadi untuk penjualan itu bisa lancar-lancar saja. Tetapi yang akan menjadi masalah ketika mendekati lebaran ya, tepatnya di H+1 dan H+2 ketika lebaran, dimana sebagian besar pasar itu pasti akan libur. Ya, memang tidak bisa dipungkiri ya, untuk di H+1 dan +2 itu pasti semua orang punya makanan, punya daging. Jadi untuk daya beli jamur tiram ini pasti akan menurun. Padahal yang kita ketahui untuk jamur tiram ini bisa panen setiap hari ya. Kemudian bagaimana kita menyiasati hal tersebut? Sebenarnya kita bisa menampung terlebih dahulu untuk hasil panen yang H+1 dan H+2 lebaran tersebut. Jadi tetap kita petik tapi kita kemas, kemudian kita masukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas. Tapi untuk petani kecil seperti saya itu akan sedikit kewalahan ya ketika kita harus menjual jamur yang terlalu banyak di H+3 ketika pasar itu sudah kembali buka dan normal. Jadi lebih baik kita melakukan rekayasa panen. Maksudnya kita menghentikan sementara panen atau menunda panen ketika hari lebaran, ketika libur lebaran tersebut. Seperti yang saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya ketika menghadapi libur lebaran. Berikut beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk menunda panen di saat hari atau libur lebaran. Pertama, kalian bisa mengurangi intensitas penyiraman atau menghentikan sementara penyiraman di H-7 sebelum lebaran. Jadi untuk backlog ini akan cenderung lebih kering dan akan menghambat keluarnya pinhead atau bakal yang akan menjadi jamur tiram. Selanjutnya, kalian bisa melakukan penyiraman kembali di H-3 sebelum lebaran. Kenapa H-3? Karena untuk jamur ini tumbuh ini tidak langsung besar ya, tidak hanya satu hari, tapi ketika kita melakukan penyiraman di H-3 kemudian backlog itu tumbuh di H-2 atau H-1, itu kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Jadi jamur itu baru siap panen ketika H+3 atau H+4 setelah lebaran, ketika panen pasar itu sudah kembali normal. Kemudian bisa juga melakukan penundaan penyayatan. Jadi setelah panen yang pertama seperti ini, yang biasanya kita langsung sayat ya seperti ini, kita untuk sementara bisa kita diamkan saja, kita biarkan begini, tidak usah kita sayat terlebih dahulu untuk menunda panen tersebut. Kemudian ketika kita sudah siap untuk menjual hasil panen, kita bisa menyayat lah secara bersamaan. Tapi kemungkinan besar jika kita menyayat itu secara bersamaan, besok tumbuhnya itu juga akan serentak ya, bersamaan. Jadi kalau kita ingin hasil panennya itu bertahap, kita melakukan penyayatan secara bertahap juga. Kemudian cara lain, cara yang terbilang cukup ekstrim, yaitu ketika H-3 kita bisa lakukan pemangkasan tunas ya. Jadi kita buang tunas yang kecil seperti ini. Nah, ini yang kira-kira 3 hari lagi panen. Kemudian apa tidak sayang atau akan mengurangi hasil panen backlog yang selanjutnya? Ya memang mengurangi, tapi hanya sedikit ya. Jadi untuk satu backlog ini tumbuh itu bukan berapa kali ya, tapi berapa bobot yang sudah dia keluarkan. Kalau backlog saya ini, saya hanya menargetkan 3,5 on sampai maksimal itu 4 on. Jadi kalau backlog itu belum keluar 4 on, dia masih menyimpan nutrisi di dalamnya, masih bisa tumbuh. Jadi tenang saja ya, tidak usah terlalu khawatir. Lebih baik kita membuang bakal jamur yang masih kecil seperti ini ya.
daripada kita harus menjual atau kita harus membuang jamur yang sudah besar, kita yang sudah memakan banyak nutrisi di dalam backlog seperti ini. Kemudian di H-1 sebelum lebaran kalian bisa melakukan panen dini ya. Ketika pasar itu terakhir buka ya, itu kita bisa memanfaatkan, atau biasa itu disebut dengan perpegan. Itu kita bisa manfaatkan dengan menjual semua jamur ya, kita petik yang tidak usah menunggu sampai maksimal, tidak usah menunggu sampai besar. Jadi ketika jamur itu sudah layak jual, kita petik semua dan kita jual di H-1 sebelum lebaran tersebut. Oke, tetapi walaupun kalian sudah melakukan beberapa langkah tadi, tapi untuk di H+1 dan H+2 itu sepengalaman saya tetap akan tumbuh ya jamur itu, walaupun hanya sedikit. Nah, itu kalian bisa diolah saja sendiri ya, dijadikan keripik jamur atau jamur crispy untuk menjamu tamu yang berlebaran di rumah kita. Jadi tidak heran ya kalau di rumah saya khususnya di H+1 dan H+2 itu pasti ada jamur crispy dan keripik jamur ya. Oke, mungkin itu ya beberapa cara saya untuk melakukan penundaan panen ini untuk menghadapi libur lebaran. Itu cara yang biasa saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya ketika menghadapi lebaran. Tapi kalau kalian punya cara sendiri atau cara lain, monggo silahkan saling berbagi pengalaman saja. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang berguna silahkan diambil, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, karena di sini saya hanya sekedar berbagi pengalaman. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.